السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir dari kitab yang ringkas, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah, sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-204 sampai 206. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillah akhadathu al-'izzah bil ism fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nas, di antara manusia ada orang-orang yang yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Ada yang ucapannya di kehidupan dunia mengagumkan, bagus, mengena, retorikanya hebat, mengagumkan para pendengarnya. Wa yashhadullah ala ma fi qalbihi, dan orang itu bersumpah dengan nama Allah, mempersaksikan apa yang ada dalam hatinya, bahwa saya betul-betul jujur ikhlas berbicara ini. Padahal dia aladdul khisam, padahal dia adalah orang yang paling kaku dan keras dalam memusuhi, dalam bertikai. Idza tawalla
sa'a fil ardi liyufsida fiha. Kalau dia berpaling, berjalan di muka bumi, maka dia merusak di muka bumi dan merusak al-harth wan nasl, merusak harta dan merusak keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kerusakan. Dan jika dikatakan kepadanya ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, akhadathul izzatu bil itsm, ternyata dia justru menentang dengan sombong, dengan dosa. Dinasihati, ittaqillah, takutlah engkau pada Allah, dibalas dengan kesombongan dan kemarahan, dibalas dengan dosa. Fahasbuhu jahannam, maka tempatnya adalah dalam neraka jahannam. Cukup baginya neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Kaum muslimin yang saya hormati, dari terjemahan ringkasnya sudah terlihat gambaran seorang yang munafik, yang ucapannya dengan perbuatannya berbeda. Kalau berbicara, yu'jibuka qawluhu, ucapannya mengagumkan, ucapannya sepertinya ucapan orang yang paling saleh. Masya Allah. Bahkan dia bersumpah dengan nama Allah bahwa aku ini jujur ikhlas dari hati, katanya, sumpahnya. Padahal dia sekeras-keras musuh, sejelek-jelek musuh yang memerangi atau yang merusak di muka bumi. Kalau di depan kalian ucapannya bagus, wa idza tawalla, dan kalau berpaling di belakang kalian, sa'a liyufsida, berupaya untuk merusak. Sa'a fil ardi liyufsida fiha, berupaya di muka bumi untuk merusak. Khana azakumullah. Qaulul zahir tidak sesuai dengan apa yang dalam batin. Qaulul zahir tidak sesuai dengan apa yang ada pada perbuatan-perbuatannya. Na'udzubillahi minan nifaq. Kita lihat syarahnya, tafsirnya dari Syekh Sa'di rahimahullah. Lamma amara ta'ala bil ikthar min dzikrih, khususan fi al-awqat al-fadilah alladhi huwa khairun wa maslahatun wa bir, akhbara ta'ala bihali man yatakallam bilisanihi wa yukhalifu fi'luhu qawlahu. Ketika ayat sebelumnya Allah perintahkan untuk banyak-banyak berzikir, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, berzikirlah banyak-banyak di hari-hari yang khusus, ini ayat tasyriq. Demikian pula ayat sebelumnya, wadhkurullah kadzikrikum aba'akum, hendaklah kalian banyak mengingat Allah, banyak berzikir pada Allah, seperti kalian menyebut-nyebut nama nenek moyangmu, bapak-bapakmu, atau lebih. Disuruh untuk banyak-banyak berzikir. Maka ayat berikutnya Allah kabarkan adanya orang yang mulutnya berbicara zikir. Masya Allah. Ternyata wahuwa aladul khisam, ternyata dia sejelek-jelek musuh. Na'udzubillah min dzalik. Allah kabarkan adanya manusia yang berbicara di lidahnya, ternyata yukhalifu fi'luhu qawlahu. Fa'il dari kalimat yukhalif adalah fi'ilnya, perbuatannya menyelisihi ucapannya, perbuatannya menyelisihi ucapannya. Fal kalamu imma an yarfa'al insanu aw yukhfiduhu. Yang namanya ucapan, kadang manusia mengeraskan suara, kadang memelankan suara. Kadang berbicara dengan gaya seperti ini, kadang seperti itu.
Kadang keras, kadang perlahan, kadang cepat, kadang lambat. Maka masing-masing manusia berbeda-beda. Ada yang mengagumkan kamu, ada yang kurang mengagumkan. Ada yang pandai berbicara, ada yang kaku dalam berbicara. Tetapi tidak jadi ukuran. Ada yang pandai berbicara, padahal huwa aladul khusam. Ada yang yu'jibuka qawluhu, yang ucapannya mengagumkan kamu, ternyata kata Allah, dia aladul khusam, musuh yang paling keras. Ada yang sebaliknya. Kalau berbicara, kaku. Tidak bisa ngomong dengan lancar. Kadang terbata-bata. Ternyata beliau orang yang ikhlas. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Ada pula yang kedua-duanya. Omongannya bagus, yu'jibuka, dan dia Masya Allah seorang mukmin taqi. Mungkin juga. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini adanya orang-orang yang ucapannya mengagumkan, ternyata dia musuh yang nyata. Ternyata dia adalah ahlul dalal. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada yang ucapannya yu'jibuk, mengagumkan kamu. Ai idza takallama raqa kalamuhu lis-sami'. Yani kalau dia berbicara, raqa kalamuhu lis-sami'. Ucapannya itu masuk di telinga pendengarnya dengan enak. Wa idza nataqa, kalau berucap, dhanantahu yatakallam bikalamin nafi'. Kamu menduga orang ini berbicara dengan ucapan yang sangat bermanfaat. Kamu menduga bahwa orang ini sedang menasehati dengan nasihat yang sangat baik. Wa yu'akkid ma yaqulu bi annahu yushhidu Allah ala ma fi qalbihi. Dan dia bersumpah dengan nama Allah untuk menegaskan, untuk menekankan kalau dia ini jujur. Berarti yushhidu fa'ilnya adalah orang tadi. Yashhidullah, mempersaksikan kepada Allah, yakni bersumpah dengan nama Allah dan menyatakan Allah tahu hatiku bahwa aku jujur. Demi Allah, Allah tahu apa yang dalam hatiku bahwa aku benar-benar ikhlas menyatakan pada kalian ila akhirih. Apa kata iblis kepada Adam alaihissalam? Aku nasihatkan pada engkau, inni nasihun amin, kata iblis. Aku adalah nasihun amin, aku pemberi nasihat. Padahal na'udzubillah, aladul khusam, musuhnya manusia, musuhnya Adam dan seluruh anak Adam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, yushhidullah ala ma fi qalbihi, maksudnya ay bi an yukhbir anna Allah ya'lam, dengan mengkhabarkan bahwa Allah tahu apa yang ada dalam hatiku. Anna ma fi qalbihi muwafiq lima nataqa bihi, bahwa Allah tahu apa yang dalam hatiku, bahwa yang dalam hatiku ini sama, sesuai dengan apa yang aku ucapkan. Wa huwa kadhib, padahal dia dusta. Kadhibun fi dhalik, dia dusta dalam masalah itu. Li'annahu yukhalifu qawlahu fi'luhu. Li'annahu yukhalif qawlahu fi'luhu. Karena menyelisihi ucapannya, perbuatannya. Perbuatannya sebagai pelaku. Artinya perbuatannya menyelisihi ucapannya.
Falau kana sadiqan latuwafiqul qaul wal fi'l atau latawafaqa al qaul wal fi'l. Kalau saja dia jujur, niscaya akan cocok perbuatannya dengan ucapannya. Niscaya akan cocok kalau dia jujur. Kahalil mu'min ghairil munafiq. Seperti keadaan orang mukmin yang bukan munafik. Ucapannya dan perbuatannya sama. Falihada qal, oleh karena itu Allah katakan tentang orang tadi, wa huwa aladdul khusam. Ai idza khasamtahu wajadta fihi min al-ludad was-su'ubah wat-ta'assub. Maknanya aladdul khusam, yang keras permusuhannya, maksudnya kalau engkau mengajak bicara dia dengan nasihat, kalau engkau bantah dia, kalau engkau tegur dia, wajadta fihi minal ludad, sungguh kamu dapati kekakuan padanya, was-su'ubah, sulit dinasehati, wat-ta'assub, ta'assub dengan apa yang dia maui, dengan hawa nafsu. Wa yatarattab ala dhalik ma huwa min maqabih as-sifat, dan tentunya konsekuensinya akan muncul dari perlawanan dia, dari kekerasan dan kekakuannya, dari ta'assubnya, sekian kejelekan-kejelekan, sekian maqabih, sekian perkara-perkara jelek. Kadang ucapannya yang jelek, kadang perbuatannya yang kasar, kadang tingkahnya, akhlaknya akan rusak semua. Tadinya kamu lihat, Masya Allah, ucapannya halus, lembut. Masya Allah, kita kenal akhlaknya, tawadhu. Kalau berbicara, yu'jibuka qawluh, ucapannya mengagumkan kamu. Kamu sampai terharu dengan ucapannya. Tapi ketika ditegur, ketika diingatkan, kamu salah. Yang sunnah seperti ini, bukan itu bid'ah. Langsung berubah total. Langsung dia ganti bahasanya dan penuh dengan na'udzubillah ladud. Penuh dengan su'ubah, penuh dengan ta'assub. Seakan-akan menjadi orang lain. Loh. Kok bisa jadi begini orang ini? Kemarin kayaknya baik sekali. Kemarin itu dibuat-buat, ini yang asli. Kemarin itu tasannu'an lak, itu hanya tasannu', dibuat-buat agar terlihat bahwa dia orang yang jujur, orang yang tahu, agar terlihat kalau dia begini dan begitu. Ternyata ketika khasamtahu wajadta fihi minal ludad was-su'uba wat-ta'assub, yang akhirnya membawa sifat-sifat jelek. Laisa ka akhlaqil mu'minin, tidak seperti akhlaknya orang-orang beriman. Alladzina ja'alus suhulah markabahum. Beda dengan keadaan orang beriman yang mereka menjadikan kemudahan sebagai kendaraan mereka. Dinasehati mudah, diingatkan mudah, diberitahu mudah. Walinqiyad lil haqqi wadhifatuhum. Au inqiyadil haqqi wadhifatahum, yani ja'alu, mereka jadikan keterikatan pada kebenaran itu sebagai wadhifah mereka, sebagai urusan mereka yang mereka pegang, sebagai pekerjaan mereka, memegang kebenaran. Sehingga ketika dia diingatkan bahwa engkau salah, ini yang benar, dia justru berterima kasih, jazakallahu khairan, kau ingatkan aku akan ingin, aku akan pegang kebenaran. Dia terima kebenaran itu dengan mudah. Kenapa? Karena dia seorang yang mukhlis. Dia tidak merasa tersinggung, tidak merasa dijatuhkan kehormatannya, tidak merasa dimusuhi. Tetapi orang yang tadi diingatkan bahwa engkau salah, merasa dimusuhi, merasa tersinggung, merasa dijatuhkan kehormatannya, kurang ajar. Kok aneh? Diberitahu
jalan yang ini yang benar, jalan itu salah. Harusnya dia berterima kasih. Ternyata dia justru marah. Ini disebutkan dengan aladul khusam. Aladul khusam, yang keras permusuhannya. Tidak seperti orang mukmin yang ja'alus samahata sajiyatahum. Tidak seperti mereka orang beriman yang menjadikan samahah sebagai sajiyah, sebagai sifat mereka. Samahah sering diterjemahkan toleran. Tetapi maksudnya di sini bukan toleran membiarkan kejelekan, tetapi maknanya dia mudah dan mau mendengar nasihat, mau membuka hatinya untuk mendengarkan nasihat orang lain. Barangkali dia benar. Wa idza tawalla, kembali kepada ayat, Allah katakan bahwa orang manusia bisa jadi ucapannya mengagumkan kamu, ternyata dia adalah musuh yang sangat jelek, yang sangat keras. Idza tawalla, kalau dia berpaling, hadzal ladzi yu'jibuka qawluhu, orang yang tadi mengagumkan kamu ucapannya, itu idza hadara indak, mengagumkan ucapannya kalau dia hadir di sisimu, di hadapan kamu, maka ucapannya mengagumkan kamu. Tapi idza tawalla, kalau berpaling di belakang kamu, sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl, ternyata dia berupaya di muka bumi untuk merusak. Apa itu merusak di muka bumi? Yajtahid ala a'malil ma'asi, berupaya untuk berbuat kemaksiatan. Khonifuddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Di hadapan manusia dia berbicara baik, mengagumkan ucapannya, ternyata di belakang bermaksiat. Mengapa merusak di muka bumi ditafsirkan bermaksiat? Karena semua kemaksiatan itu akan merusak dunia, akan merusak apa yang ada di muka bumi. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ucapan para ulama, burung-burung di sarangnya mati karena dosa-dosa manusia. Masih bertanya, apa hubungannya? Manusia berdosa, burung mati di sarangnya. Apakah tidak membaca ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Hujannya hujan rahmat. Suqya rahmah, bukan suqya adab. Dari bumi keluar tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, makanan, sehingga ternak-ternak dan burung-burung hidup dalam keadaan makmur. Tapi ketika manusia berdosa, ahlul qura tidak aman wattaqau, maka Allah tahan hujan, kering dan tandus. Kemudian binatang-binatang ternak mati tidak mendapatkan rumput. Burung-burung di sarangnya mati tidak mendapatkan buah-buahan. Karena dosa-dosa manusia. Maka disinilah jawaban mengapa Rasulullah SAW menyatakan bahwa seluruh makhluk-makhluk mendoakan rahmat kepada tullabul ilm. Kenapa kok mereka mendoakan? Hatta al-hitan fil bahr, hingga ikan-ikan di lautan mendoakan orang-orang yang mengkaji ilmu agama. Mengapa? Karena mereka mendapatkan barokahnya. Ketika penduduk sebuah negeri aman wattaqau, Allah bukakan barokah dari langit dan dari bumi, dan mereka merasakan barokah itu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sebaliknya al-ma'asi merusak di muka bumi. Ada yang merusak dengan langsung, ada yang merusak dengan sebab akibat tidak langsung.
yang langsung seperti mereka-mereka yang merusak ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah, merubah ciptaan Allah. Langsung merusak dirinya, badannya, merusak manusia, merusak dunia. Zina, liwat, homo, semuanya merusak. Al-harth wa nasl, nasl keturunan akan rusak dengan zina. Ini anak siapa, ini anak siapa, akan rusak. Itu langsung. Yang tidak langsung adalah orang yang berbuat dosa atau masyarakat yang berbuat dosa. Dosa itu tidak menyebabkan sesuatu yang terlihat, tetapi turun azab. Karena dosa-dosa mereka, maka itu juga jadi rusak. Tapi karena kesalahan mereka. Jangan salahkan yang maha adil. Jangan salahkan Allah yang maha hikmah. Allah menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah. Maka di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sa'a fil ardi liyufsida fiha. Ternyata di belakang manusia dia merusak di muka bumi. Wa yuhlikal harth wan nasl, dan merusak harta dan turunan. Bisa berbeda dengan sebab dosa-dosanya. Aywaz zuru' maknanya al-harth wan nasl. Al-harth zuru' was-simar, kebun-kebun, buah-buahan, wal mawashi, binatang-binatang ternak. Tutlaf wa tanqus, akan binasa dan akan berkurang karena dosa-dosa mereka. Wa naqala barakatuha, wa taqillu barakatuha, dan akan berkurang barakahnya. Kambing-kambing perahnya, sapi-sapi perahnya, berkurang susunya. Kambing-kambing ternaknya, sapi-sapi ternaknya, berkurang anaknya. Berkurang makanannya, susah mencarinya, mahal harganya, ila akhirnya. Karena dosa-dosa. Bisababil amal bil ma'asi, karena mereka mengerjakan kemaksiatan. Oleh karena itu Allah juluki dengan yufsid fil ard, merusak di muka bumi. Semua dosa merusak di muka bumi. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang semakin besar, ada yang sangat besar, tapi semuanya merusak sesuai dengan kadar dosanya masing-masing. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kerusakan. Wa idza kana la yuhibbul fasad, kalau Allah tidak suka kerusakan, berarti Allah membenci hamba yang merusak. Fahuwa yubghidul 'abdal mufsid, maka berarti Allah membenci hamba-hamba yang merusak di muka bumi. Ghayatul bughd, dengan sebesar-besar kemurkaan. Wa in qala bilisanihi qawlan hasanan, walaupun di lidahnya berucap dengan ucapan-ucapan bagus. Kami menghendaki kebaikan, kami ini menginginkan kemakmuran buat kalian, kami ingin menasihati kalian dengan nasihat yang baik, kami anjurkan kalian untuk berbuat seperti ini karena kebaikan kalian. Masya Allah, Allah tahu apa yang dalam hati saya, bahwa saya benar-benar jujur, ikhlas mementingkan kalian. Masya Allah, persis seperti kampanye, persis seperti politikus-politikus ketika kampanye. Tetapi ternyata dia aladul khusam, ternyata sebesar-besar orang yang paling keras penentangannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka Allah benci para perusak-perusak di muka bumi, para usah, ahli maksiat, penentang sunnah, penentang tauhid, penentang ajaran-ajaran Islam. Allah benci pada mereka karena merusak di muka bumi.
Fa fi hadhil ayah dalilun ala anna al-aqwala allati tasduru min al-ashkhas laysat dalilan ala sidqin wala kadhibin. Maka faedah dari Syekh Sa'di rahimahullah, maka ayat ini menjadi dalil atas bahwasanya ucapan-ucapan yang keluar dari mulut-mulut seseorang tidak menjadi bukti kalau dia orang baik atau orang jelek, kalau dia jujur atau tidak jujur, tidak menjadi bukti. Hanya ucapan saja belum menjadi bukti kalau dia jujur atau tidak jujur. Wala birrin wala fujur, tidak menjadi bukti kalau dia orang baik atau orang jelek. Hatta yujad al-amal al-musaddiq laha, sampai muncul perbuatan yang membuktikannya. Sampai muncul perbuatan-perbuatan yang membuktikan kebenaran ucapannya. Adapun ucapan-ucapan belum menjadi dalil. Tapi dia ucapannya bagus sekali. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Banyak ada orang-orang yang mengagumkan kamu ucapannya di dunia. Ternyata dia aladul khisam. Ternyata idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Masya Allah, ucapannya bagus. Ketika dia punya kesempatan, justru dia melegalkan segala macam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Yufsid fil ardh. Maka kapan bisa diterima ucapannya? Kapan bisa dikatakan ucapannya jujur atau tidak jujur? Kalau terbukti dengan perbuatannya, berarti dia jujur. Kalau tidak terbukti dengan perbuatannya, malah bertentangan dengan perbuatannya, maka dia tidak jujur. Kalau cocok dengan amalan-amalannya, berarti dia orang yang orang barun. Tetapi kalau ternyata bertentangan dengan perbuatan-perbuatannya, maka dia fajir. Baik. Maka yang membenarkan, yang membuktikan adalah amalan-amalannya. Al-musaddiq laha wal muzakki laha, yang memberikan rekomendasi, yang memberikan pembenaran, yang membuktikan kejujuran adalah perbuatannya. Oleh karena itu Syekh Ubaid hafizahullah ketika diminta tazkiyah oleh beberapa orang yang beliau tahu orang ini sesungguhnya begini dan begitu, beliau jawab, allati tuzakki ahadan a'maluh. Sesungguhnya yang memberi tazkiyah pada seseorang adalah perbuatannya sendiri. Ini kalimat emas dari beliau hafizahullah. Bahwa seseorang minta rekomendasi dari sana sini, itu kebiasaan hizbiyun, kebiasaan para pendusta. Supaya diterima kedustaannya, dia minta tazkiyah dari satu ulama ke ulama yang lain, ulama yang ma'rufin, yang dianggap sebagai tokoh-tokoh ahlus sunnah. Minta tazkiyah. Lihat saya diberi tazkiyah oleh Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Wa haqiqah, yang hakiki memberikan tazkiyah adalah perbuatannya sendiri. Kalau kamu berbuat baik, maka membenarkan ucapanmu. Kalau engkau berbuat jelek, maka menunjukkan bahwa engkau berdusta. Kan begitu. Berarti al-amal allati tuzakki ahadan. Sesungguhnya amal perbuatan seseoranglah yang memberikan tazkiyah pada dirinya. Apakah dia orang yang jujur atau orang yang dusta. Wa annahu yanbaghi ikhtibar ahwalis syuhud. Dan di sini perlunya kita membuktikan, menguji keadaan para saksi-saksi. Dan ini barakallahu fiikum, bukan tajassus. Kalau ada seorang saksi di pengadilan misalnya, mempersaksikan bahwa si fulan yang berbuat, si fulan yang salah. Aku melihatnya, aku saksinya. Diterima atau tidak diterima?
Ya tergantung. Tergantung apanya? Tergantung orang tersebut. Apakah orang yang jujur atau pendusta? Apakah dia seorang yang sadiq atau kadzib? Min aina na'rif? Dari mana kita tahu? Dari riwayat hidupnya, dari perjalanan hidupnya. Dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang orang yang menuduh seorang berzina tanpa saksi, dihukum dengan cambukan. Apalagi hukumannya yang kedua? Tidak diterima persaksiannya setelah itu. Oh jangan, saksinya tidak diterima. Mengapa Pak Hakim kok nggak diterima? Karena dia pernah mempersaksikan si fulan berzina padahal dusta atau padahal tidak punya bukti. Sudah cacat, persaksiannya ditolak. Dan itu banyak kejadian-kejadian atau hukuman-hukuman dalam fikih yang diantara hukumannya adalah tidak diterima persaksiannya, tidak diterima persaksiannya. Berarti yang diterima persaksiannya orang yang terbukti jujur dan dalam riwayat hidupnya dia bukan orang yang suka bersaksi palsu, bukan orang yang sering berdusta. Berarti perlu diuji dong seorang saksi. Naam. Apalagi kalau saksinya bukan persaksian pengadilan, bukan persaksian masalah dunia, tapi persaksian masalah agama. Ini benar, ini salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Kalau dia pendusta, apa bisa diterima? Tidak bisa diterima. Loh, tapi ucapannya bagus. Wa minan nasi man yu'jibaka qawluhu fil hayati dunya wa huwa ladul khisam. Hati-hati. Harus terbukti orang itu orang yang jujur terpercaya, baru diterima riwayatnya. Kalau terkenal tidak jujur atau terbukti dia suka berdusta, bersaksi palsu, maka tidak diterima persaksiannya dan tidak diterima riwayatnya oleh para ulama. Tunggu sedikit lagi ya. Pada akhir ayatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika diingatkan ittaqillah akhadathul izzah. Pada ucapan Syekh Sa'di yang tertinggal tadi adalah kalimat wal muhiq wal mubtil minan nas. Harus diuji siapa yang di atas kebenaran, siapa yang di atas kebatilan, siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Bisiri a'malihim, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wan nazar liqara'in ahwalihim, dengan melihat keadaan-keadaan mereka. Wa an la yaghtar bitamwihihim wa tazkiyatihim anfusihim atau anfusahum. Dan jangan tertipu dengan tipu daya mereka. Jangan tertipu dengan ucapan-ucapan bagus mereka. Jangan tertipu dengan gaya bahasa mereka. Dan jangan tertipu dengan tazkiyatihim anfusahum. Jangan tertipu dengan pensucian diri mereka terhadap diri mereka sendiri. Saya jujur loh, sumpah, saya ini tidak pernah berdusta. Allah tahu hati saya, ila akhirih. Itu tazkiyah untuk dirinya sendiri. Jangan tertipu dengan itu. Yang penting adalah bukti pada perbuatan-perbuatannya. Thumma dzakara anna hadzal mufsid fil ardi bi ma'asillahi idza amara bi taqwallahi takabbara. Kemudian dikabarkan oleh Allah, orang jenis ini kalau ditegur dengan ittaqillah, bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah, maka takabbar, dia sombong. Menolak dengan sombong. Bertakwalah pada Allah. Emang saya kafir disuruh takwa pada Allah? Memang saya nggak bertakwa? Ngamuk-ngamuk, marah-marah. Loh, apa salah ucapan ittaqillah? Fahasbuhu jahannam. Fayajma' bainal amal bil ma'asi wal kibr 'ala an-nasihin. Kenapa hasbuhu jahannam? Kok mengerikan sekali tempatnya dalam neraka jahannam? Karena terkumpul pada orang ini, pada sang munafik ini, beberapa perkara. Pertama, amalan maksiat. Kedua, kesombongan.
Dan ketiga, menolak nasihat. Ada lagi? Yang keempat, berdusta. Bermaksiat, sombong, tidak mau dinasehati, dan berdusta, sok baik, sok soleh. Masya Allah. Fahasbuhu jahannam, kata Allah, tempatnya dalam neraka jahannam. Hiya darul asina wal mutakabbirin, tempatnya para ahli maksiat, tempatnya para mutakabbir. Wala bi'sal mihad, dan itu sejelek-jelek tempat kembali, ay al mustaqar wal maskan. Al mihad maknanya tempat tinggal atau tempat berdiam. Itu tempat diamnya mereka, tempat tinggalnya mereka. Ini adabun daim, adab yang terus menerus. Wa hammun la yanqati', kesedihan, kesengsaraan yang tidak pernah berakhir. Wa ya'sun mustamir, keputusasaan yang terus menerus. Wa la yukhaffaf anhumul adabu, dan tidak diharapkan akan dikurangi azabnya. Wa la yarjuna thawab, dan tidak ada harapan untuk mendapatkan pahala. Wa jazaa li jinayatihim muqabila li a'malihim, balasan perbuatan mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Artinya al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan dia berubah, berbeda ucapan dengan hatinya, berbeda pula dengan amalannya, berdusta, maka Allah berikan tempatnya balasannya yang sebaliknya. Bukan pahala yang Allah berikan, tapi azab. Tapi dia salat, tapi dia puasa. Kalau dia munafiqan khalisan, kalau munafik yang murni, artinya sudah sampai kafir, maka dia tidak diterima semuanya. Tetapi kalau dia mencampur adukkan antara iman dengan kedoliman, maka Allah yang akan menghisabnya. Apa yang dicampuri kesombongan, kepura-puraan, maka tidak diterima. Selebihnya, apa yang ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'iyyadan billahi min ahwalihi, maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan mereka para munafikin, dan semoga kita dilindungi dari sifat-sifat nifaq. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Naktafi bihadzal qadar wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.